Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Koma Puspita Sinca Dewi dengan 3 digit IMEI terakhir 215. Di sini saya akan membahas latar belakang dari studian project milik SGDA 6. Jadi demam rematik akut atau DRA adalah penyakit inflamasi autoimun yang terjadi akibat respons sistem imun yang menyimpang setelah infeksi tenggorokan yang disebabkan oleh Streptococcus pyogenes. Jadi kondisi ini yang biasanya terjadi pada anak-anak dan remaja seringkali berkembang di lingkungan dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah dan juga akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan. Tingginya prevalensi DRA di negara berkembang telah menimbulkan perhatian besar karena dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan, terutama ketika DRA ini berlanjut menjadi penyakit jantung rematik yang merusak katup jantung secara permanen dan menyebabkan risiko komplikasi yang signifikan pada usia dewasa. Penyebab utama terjadinya DRA adalah infeksi tenggorokan Streptococcus yang tidak terdeteksi atau tidak diobati dengan baik. Dalam beberapa minggu setelah infeksi, tubuh menghasilkan respons imun yang menyerang jaringan tubuh, terutama pada sendi, jantung, kulit, dan sistem saraf pusat. Dampak jangka panjang pada jantung, khususnya kerusakan katup, itu menjadikan DRA salah satu penyebab utama penyakit jantung di kalangan anak-anak dan remaja di negara-negara berpenghasilan rendah dan juga menengah. Faktor risiko DRA termasuk kepadatan tempat tinggal, akses kesehatan terbatas, dan status sosial ekonomi rendah. Upaya pencegahan melalui pengobatan infeksi Streptococcus yang cepat dan tepat itu sangat penting bersama dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai risiko DRA dan pentingnya penanganan dini infeksi tenggorokan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk rumusan masalah, yang pertama itu apa itu demam rematik akut dan cara mendiagnosisnya. Selanjutnya pengobatan yang dianjurkan untuk demam rematik akut itu apa. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa itu demam rematik akut dan cara mendiagnosisnya. Selanjutnya mengetahui apa pengobatan yang dianjurkan untuk demam rematik akut. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang demam rematik akut dan bagaimana cara mendiagnosisnya, dan juga membantu tenaga profesional untuk memahami cara pengobatan demam rematik akut dengan rekomendasi yang sudah dianjurkan. Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Zidan dengan di 3 digit NIM terakhir 023. Di sini menjelaskan bab 2.1 yaitu definisi dari demam rematik akut. Jadi demam rematik akut adalah penyakit inflamasi akibat respon imun terhadap infeksi Streptococcus pyogenes. Bakteri ini sering menyerang anak usia 5-15 tahun. Dan mimikri molekuler bakteri ini memicu autoimunitas yang merusak jantung, sendi, dan sistem saraf dengan karditis rematik yang berisiko menyebabkan penyakit jantung kronis. Sekian dari saya, terima kasih. Demam rematik akut atau DRA memiliki epidemiologi yang signifikan, terutama pada anak-anak usia 5-15 tahun. Insiden ini diperkirakan mencapai 336.000 kasus baru per tahun di seluruh dunia dengan angka kematian sekitar 1,5%. Dan di Indonesia prevalensi penyakit jantung rematik ini berkisar antara 0,3 hingga 0,8 per 1000 anak. Baik, selanjutnya saya Kanan Prasetya Kurniawan dengan 3 digit NIM terakhir 115 akan membahas lebih lanjut mengenai etiologi dari demam rematik akut atau DRA. Jadi, DRA ini merupakan respon inflamasi dari tubuh terhadap GAS atau grup A Staphylococcus. Nah, terutama infeksi dari GAS ini yang terjadi pada faring. Infeksi GAS sendiri dapat terjadi di superficial seperti impetigo ataupun faring, bahkan secara invasif seperti toxic shock syndrome ataupun necrotizing fasciitis. Hubungan etiologis antara GAS dengan DRA sendiri diketahui dari peninggian kadar antibodi terhadap GAS ataupun komplikasi dari faringitis akibat Streptococcus yang tidak diobati. Dengan demikian, serangan ulang dari demam rematik akut ini yang merupakan komplikasi dari infeksi faringitis akibat Streptococcus akan menurun apabila penderita mendapat pencegahan yang teratur menggunakan antibiotika. Mungkin sekian dari saya serahkan. Selamat siang dokter, saya Imade Wirahmadi Wikrama dengan 3 digit yang terakhir 167. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai patogenesis dari rheumatic fever ini. Jadi rheumatic fever ini merupakan suatu gejala yang terjadi karena adanya respon autoimun terhadap GAS atau grup Streptococcus yang didapat dari faringitis. Nah, terutama Streptococcus pyogenes ini bisa memicu adanya respon autoimun dengan kondisi heterogen yang sulit untuk didiferensiasikan karena dia sangat-sangat amat banyak variabelnya. Nah, rheumatic fever sendiri merupakan komplikasi yang jarang sekali terjadi, jadi sekitar 0,3-3% pada penderita faringitis. Dan timbulnya itu tuh ada antigen streptokokal memproduksi antibodi yang akan melakukan cross reaction dengan protein di jantung atau human cardiac protein, seperti contohnya myosin dan lamin. Yang mana itu akan menyebabkan humoral mediated injury untuk patogenesis dari rheumatic fever. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah manifestasi klinis.
Respons manifestasi klinis serta derajat penyakit yang timbul dari penyakit ini ditentukan oleh kepekaan genetik dari host, keganasan organisme, serta lingkungan yang kondusif. Perjalanan klinis dari penyakit demam rematik akut ini dapat dibagi menjadi 4 stadium, yakni stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4, di mana dalam stadium 3 dijelaskan bahwa manifestasi klinisnya dibagi menjadi dua, yakni mayor dan minor. Untuk mayor sendiri, salah satunya ada karditis, yang merupakan manifestasi klinis paling serius dan dapat menyebabkan kematian ketika terjadi serangan akut. Kemudian untuk manifestasi minornya atau gejala umum itu dapat terjadi demam yang biasa terjadi pada pasien dengan penderita demam rematik akut dengan derajat di atas dari 38,5 derajat bagi kelompok risiko rendah dan 38 derajat bagi kelompok risiko tinggi. Kemudian ada juga poliarteralgia, kemudian aseptik monoartritis, monoartergia, dan juga peran dari SR dan juga CRP. SR erythrocyte sedimentation rate atau CRP C-reactive protein. Mungkin sekian dari saya dan terima kasih. Kemudian ada diagnosis untuk demam rematik akut, di mana diagnosis utama didasarkan pada kriteria Jones 2015 yang menggabungkan hasil evaluasi klinis dengan hasil laboratorium dan pencitraan. Kriteria Jones sendiri membagi gejala menjadi dua, yaitu manifestasi mayor dan juga manifestasi minor. Manifestasi mayor meliputi karditis, poliartritis, chorea Sydenham, erythema marginatum, dan nodul subkutan. Sementara untuk kriteria minor meliputi demam, atralgia, peningkatan laju sedimentasi eritrosit atau C-reactive protein, serta pemanjangan interval PR pada EKG. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Nadira Prasantia, sedang tiga DJ terkenal atau tiga di saya untuk memaparkan kasus dari student project saya bawakan, yaitu seorang anak perempuan berusia 13 tahun datang ke dokter dengan keluhan beberapa gejala awal dan juga adanya perkembangan nyeri sendi, yaitu pasien mengalami sesak nafas, bintil subkutan, dan juga nyeri sendi selama 3 bulan terakhir. Lalu nyeri sendi terutama di lutut, pergelangan kaki, siku, pergelangan tangan, dan jari-jari. Ini bersifat bilateral dan tidak berpindah-pindah, lebih terasa di sebelah sisi kanan dari pasien dan juga memburuk saat malam dan subuh sehingga mengganggu aktivitas dari keseharian pasien. Lalu awalnya merespon pada ibuprofen ataupun NSAID, namun kemudian tidak efektif, disertai dengan pembengkakan dan juga kemerahan di sekitar sendi. Lalu adanya bintil subkutan dan juga gejala di dada, itu setelah 2 bulan ditemukan bintil subkutan kecil, bulat, dan juga keras di siku dan juga lengan. Pasien mulai mengalami nyeri dada dan juga kesulitan bernapas dan juga memburuk saat berbaring. Lalu pasien juga memiliki riwayat infeksi sebelumnya, yaitu 2 minggu sebelum nyeri sendi muncul, pasien mengalami infeksi saluran pernapasan atas dan demam tinggi setinggi 39-40 derajat Celcius yang berlangsung selama seminggu dan membaik dengan antipiretik. Lalu juga setelah pemeriksaan fisik dan juga data-data dari tanda vital pasien didapatkan pada pemeriksaan fisik, pasien tampak sakit dengan suhu 37 derajat Celcius dan juga frekuensi nafas 28 kali per menit. Lalu jantung pasien juga 129 kali per menit dan juga tekanan darah 126 per 70 mm raksa. Lalu juga tinggi badan dari pasien adalah 153 cm, berat badannya 81 kg dan juga indeks massa tubuhnya 35. Pemeriksaan kardiovaskularnya menunjukkan bahwa berumur sistolik derajat 3 pada puncak jantung terdengar. Lalu pada hasil pengecekan laboratorium didapatkan hasil pemeriksaan darah, yaitu hemoglobin 11,0 gram per desiliter dan juga sel darah putih 13,4 dikali 1000 mikroliter dan juga trombosit 483 dikali 1000 mikroliter dan juga kota darah negatif. Lalu terdapatkan COVID-19 dan faktor rheumatoid negatif dan juga LED ataupun laju darah 120 mm per jam dan juga CRP 2,3 mg per desiliter dan juga kultur tenggorokan negatif untuk Streptococcus grup A. Namun titer ACO-nya tinggi, yaitu 832 IU per mili. Lalu ada juga ekokardiografi menunjukkan regurgitasi dari mitral parah dan juga regurgitasi aorta ringan dan adanya efusi perikardial ringan. Dan juga rentgen dada juga kaki dari pasien juga normal. Lalu untuk diagnosisnya berdasarkan kriteria Jones yang diperbarui, pasien memenuhi 3 kriteria mayor, yaitu poliarteralgia, karditis dan juga nodul subkutan, dan 2 kriteria minor, demam lebih daripada 38,5 derajat dan juga laju darah lebih daripada 60 mm. Lalu sehingga didapatkan diagnosis demam rematik akut pada pasien. Lalu untuk pengobatannya terapi diberikan dengan injeksi benzathine penicillin sejumlah 1.200.000 unit intramuskular setiap 3 minggu yang direncanakan untuk dilanjutkan selama 5 tahun ataupun seumur hidup. Lalu diberikan obat tambahan, yaitu kaptropil 12,5 mg setiap 8 jam dan juga lasik 40 mg 2 kali sehari dan juga naproxen 500 mg 2 kali sehari selama 3 minggu. Lalu setelah 1 bulan bintil subkutan dari pasien juga menghilang.
Begitu saya bisa sampaikan, terima kasih. Mari kita lanjutkan kepada pengobatan untuk demam rematik akut. Nah, untuk pengobatan, sebelumnya mari kita bahas tujuan-tujuan untuk pengobatan demam rematik akut ini. Yang pertama adalah untuk meringankan gejala-gejala yang ada, kemudian untuk memitigasi kerusakan katup jantung, yang ketiga adalah untuk menghilangkan infeksi streptokokal, dan yang keempat, dan yang paling pastinya adalah untuk mencegah infeksi berulang di kemudian hari. Nah, kemudian pastinya rawat inap itu sangatlah direkomendasikan untuk pasien yang menderita demam rematik akut. Nah, untuk terapi lini pertamanya sangatlah direkomendasikan untuk diberikan NSAID berupa naproxen dan ibuprofen. Nah, untuk lini kedua berupa aspirin, hal ini dikarenakan aspirin ini dianggap kurang aman. Nah, sebelum diagnosis selesai ditegakkan, pasien yang menderita dapat diberikan terapi suportif sesuai gejala yang muncul. Nah, kemudian terapi inhibitor proton pump untuk perlindungan terhadap gaster dapat dipertimbangkan juga untuk pasien yang memerlukan terapi antiinflamasi dalam jangka waktu yang panjang. Perkenalkan, nama saya Niputu Putri Aprilia Wulandari Giri dengan 3 digit NIM terakhir 190. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prognosis. Jadi perjalanan penyakit dari demam rematik akut biasanya terjadi sekitar 3 bulan dengan tingkat kekambuhan diperkirakan 65%. Kekambuhan ini meningkatkan risiko perkembangan menjadi rheumatic heart disease atau RHD dan juga gagal jantung. Keterlibatan jantung adalah faktor prognosis paling penting pada ARF ini. Pasien dengan karditis mempunyai resiko lebih tinggi untuk terkena RHD, yang merupakan penyebab paling umum dari morbiditas dan juga mortalitas pada pasien dari ARF. Dan beberapa faktor risiko yang berkontribusi dalam kekambuhan, jadi yang pertama adalah ketidakpatuhan terhadap pengobatan, kedua adalah interval pendek antara episode ARF, yang ketiga adalah usia lebih muda, dan yang keempat adanya karditis. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Kristabel Safira Tanana dengan 3 GPM file 089. Di sini akan memaparkan mengenai kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulannya yaitu demam rematik akut adalah penyakit autoimun yang berkembang akibat infeksi dari Streptococcus grup A, terutama pada anak-anak di negara-negara dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah. Penyakit ini memicu respon imun tubuh dan menyerang jaringan tersendiri, terkhususnya pada sendi dan jantung, sehingga meningkatkan risiko komplikasi serius seperti karditis yang bisa berkembang menjadi penyakit jantung rematik kronis. Kondisi ini menambah risiko morbiditas dan mortalitas pada pasien yang terdampak dan tetap menjadi tantangan kesehatan di wilayah Asia Tenggara dan Afrika Sub-Sahara. Pencegahan demam rematik akut meliputi pengobatan infeksi tenggorokan dengan antibiotik dan pemantauan jangka panjang bagi pasien yang sudah mengalami dari demam rematik akut itu sendiri. Penting pula untuk meningkatkan edukasi masyarakat agar lebih memahami gejala dan perlunya pengobatan ini, sehingga angka kejadian dari demam rematik akut dan risiko komplikasinya dapat dikurangi. Dan untuk sarannya, saya menyarankan ke depannya untuk para pembaca agar dapat meningkatkan kesadaran mengenai demam rematik akut, dan pentingnya diagnosis dini sangat diperlukan, terutama di wilayah berisiko tinggi. Pemerintah dan institusi kesehatan juga diharapkan untuk memperluas akses layanan kesehatan dan memberikan profilaksis antibiotik bagi kelompok beresiko guna mengurangi kekambuhan dan komplikasi jangka panjang dari demam rematik akut. Penelitian lebih lanjut mengenai faktor resiko dan efektivitas terapi juga perlu dilakukan untuk mendukung penanganan yang lebih efektif. Sekian dari SGD kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.